malaikat penjabat nyawa mendekatinya dan berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan azabnya." Nyawanya dicabut dengan kasar seperti mencabut duri dari wol basah. Kesakitan yang tak terlukiskan membuatnya berteriak, tetapi tidak ada yang bisa menolongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku sekalian, dalam video ini saya akan menerangkan bagaimana indahnya sakaratul maut bagi orang yang beriman dan begitu menyakitkannya sakaratul maut bagi orang kafir dan munafik. Ketika seorang mukmin menghadapi sakaratul maut, ia berada dalam keadaan tenang. Saat itu malaikat turun dari langit dengan wajah yang berseri-seri. Malaikat tersebut adalah malaikat rahmat, seolah matahari terbit dari mereka. Para malaikat itu membawa kain sutra putih dari surga, mengeluarkan aroma wangi yang belum pernah tercium di dunia. Malaikat pencabut nyawa mendekatinya dan berkata, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan keriduan Allah." Dengan lembut, nyawanya dicabut bagaikan air yang mengalir dari mulut kendi ke dalam gelas. Tidak ada rasa sakit, hanya ketenangan yang luar biasa. Setelah nyawa terpisah dari tubuh, ruh itu dibawa oleh para malaikat menuju langit. Setiap kali melewati lapisan langit, para malaikat penjaga menyambutnya dengan gembira, memanggilnya dengan nama terbaik yang biasa ia gunakan di dunia. Akhirnya ruh itu sampai di hadapan Allah dan Allah pun berfirman, "Catatlah hambaku ini dalam golongan orang-orang yang beruntung dan kembalikanlah ia ke jasadnya karena ia akan menghadapi pertanyaan di alam kubur." Ketika berada di sana, dua malaikat Munkar dan Nakir datang menghampirinya. Dengan suara tegas mereka bertanya, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu?" Ruh itu menjawab dengan yakin, "Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad." Setelah itu, kuburannya diperluas sejauh mata yang memandang. Pintu surga dibukakan untuknya dan ia dapat merasakan aroma serta kenikmatan surga yang menenangkan hati. Hingga hari kiamat tiba, ia hidup dalam kedamaian. Namun, lain hanya dengan seorang yang kafir atau munafik. Ketika sakaratul maut menghampirinya, ia melihat malaikat turun dengan wajah hitam pekat, membawa kain kasar dari neraka. Wajah-wajah mereka memancarkan ketakutan dan bau busuk menyengat memenuhi tempat tersebut. Makanya kenapa orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah wajahnya sangat-sangat ketakutan, karena dia melihat malaikat yang begitu menyeramkan. Malaikat penjabat nyawa mendekatinya dan berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan azabnya." Nyawanya dicabut dengan kasar seperti mencabut duri dari wol basah. Kesakitan yang tak terlukiskan membuatnya berteriak, tetapi tidak ada yang bisa menolongnya. Makanya kenapa orang yang meninggal dalam keadaan sul khotimah atau kafir atau munafik, mereka akan berteriak sekeras-kerasnya tapi tidak ada yang bisa menolongnya. Setelah wafatnya, nyawanya dicabut, ruh itu dibawa ke langit. Namun ketika sampai di langit pertama, pintu-pintu langit menolak kehadirannya, tidak mau membukanya. Para malaikat penjaga berkata, "Ruh yang buruk ini tidak akan diterima." Lalu ruh itu, kata Allah, dilemparkan kembali ke bumi dengan hina sebagaimana firman Allah, "Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seolah-olah ia jatuh dari langit lalu disambar burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." Di alam kubur, dua malaikat yang menanyainya, mereka bertanya dengan tegas, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Namun ia tidak mampu menjawabnya. Ia berkata, "Aku tidak tahu." Mendengar itu, kuburannya dipersempit sampai tulang-tulangnya remuk. Sebuah pintu neraka dibukakan dan panasnya api mulai menyiksanya. Azab itu terus berlangsung tanpa henti hingga hari kiamat tiba. Bahkan dia di alam kuburnya ditemani dengan seseorang yang bau busuk yang sangat luar biasa. Makanya orang ini minta untuk terus dijauhkan dari siksa neraka karena dia tahu dia akan masuk ke dalam neraka.
Kisah ini teman-temanku sekalian diambil dari hadis Al-Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, yang menggambarkan bagaimana perbedaan perjalanan ruh orang mukmin dan kafir. Semoga kita termasuk golongan yang dirahmati Allah dan diberikan ketenangan saat sakaratul maut. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi kita semuanya untuk tetap dalam keimanan, dan jangan lupa untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi maksiat, karena yang namanya sakaratul maut siapa saja pasti akan menerimanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.